Kita rindu semakin hari kita merasakan hadiratnya memenuhi tempat ini. Kita tidak berpikir seberapa banyak kita yang datang untuk berdoa. Yang penting hari ini kita punya hati dan sungguh-sungguh rindu menyembah Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Amin. Bapa, kami bersyukur dan malam hari ini, terima kasih kuasa-Mu selalu menyertai kami, dan Engkau Tuhan yang selalu mengiring kami dalam segala musim. Dan dalam kehidupan kami itu adalah Allah yang luar biasa, Allah yang dahsyat bagi kami. Engkau segalanya bagi kami Tuhan. Dan kami percaya hari-hari ini Kau terus menyertai kami. Kau terus membuat kami bersuka cita oleh karena Tuhan. Dan Kau terus membuat kami semakin hari semakin mengerti penyertaan-Mu yang begitu ajaib di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Mari katakan kepada Allah kita.
lewat gelap temani aku, kau temani aku, rohmu bekerja selalu untuk kebaikanku.
Mari Tuhan nyatakan kekuatan dalam hati kami. Biar kami selalu cinta Engkau dalam segala hal. Lihat setiap kelemahan kami. Tidak ada satu pun yang hebat di dalam hidup kami. Selain Tuhan cinta akan kami. Tidak ada sesuatu yang dahsyat dalam hidup kami. Selain cinta-Mu di dalam hidup kami. Ku tetap cinta. Mari semua nyanyikan pujian ini. Ku tetap cinta. Walau badai datang menerpa, ku tetap cinta, tetap setia. Ku tetap setia. Terima kasih Tuhan, tetap setia. Ku tetap setia. Walau topan datang menerpa. Walau topan datang menerpa, ku tetap setia. Katakan sekali lagi, ku tetap cinta. Amin. Ku tetap cinta, tetap cinta. Ku tetap cinta, walau badai datang menerpa. Walau badai datang menerpa, ku tetap cinta, tetap setia. Tetap setia. Terima kasih Tuhan. Ku tetap setia. Walau topan datang menerpa. Walau topan datang menerpa, ku tetap setia. Terlalu banyak, terlalu banyak yang Engkau penuhi, yang Tuhan kau beri. Takkan mungkin takkan mungkin kuranglah dari apa yang Kau miliki. Persembahkan Mari renungkan pujian ini. Tetap cinta, ku tetap cinta. Walau badai datang menerpa, ku tetap cinta, tetap setia. Banyak
setia mempertahankan iman kami, setia berjuang ya Tuhan, untuk kami meraih kemenangan demi kemenangan di sepanjang hidup kami Tuhan. Kami tidak mau menjadi pecundang ya Tuhan. Kami tidak mau dikalahkan dengan dunia ini, tetapi dengan iman kami mengalahkan dunia ini Tuhan. Bahkan mengalahkan kuasa iblis, kuasa setan, kuasa si jahat itu Tuhan. Sebab Engkau sudah memberikan kuasa kepada kami Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Engkau Roh Kudus yang sudah berkarya di tengah-tengah kami malam ini. Dan kami percaya Engkau akan terus bekerja di tengah-tengah kami, meneguhkan kami, menolong kami, menghibur kami, menguatkan kami, mengajari kami bagaimana kami harus hidup di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih saatnya kami mendengar firman-Mu. Tuhan memberkati hamba-Mu yang sangat terbatas dan sederhana ini Tuhan, dengan kekuatan dan kuasa Tuhan yang tidak terbatas, sehingga kami menangkap firman-Mu, dan firman-Mu itu yang mengubah hidup kami, sehingga kami mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, semua yang siap dengar firman katakan amin. Shalom Bapak Ibu. Saya dari sini aja. Baik, kita akan belajar firman Tuhan tentang doa, ya. Karena kita di mesbah doa malam hari ini. Biasanya disebut MK, mesbah keluarga, gitu ya. Tapi malam ini mesbah doa. Mengapa? Kita perlu berdoa. Hari-hari ini kalau kita tidak kuat di dalam doa, kita akan jadi lemah. Banyak orang-orang percaya sekarang ini lemah karena berbagai macam hal yang terjadi, baik dalam diri sendiri maupun lingkungan, dalam keluarga, masalah ekonomi, kekhawatiran karena berita-berita di sana sini, ya. Tapi firman Tuhanlah yang menjadi perlindungan kita, seperti lagu mengatakan, zaman sekarang berjagalah. Itu lagu lama ya. Lihat dunia bergelora, kedengaran sini sana, banyak kabar menggemparkan, berlindunglah dalam sabda. Amin. Kita berlindung dalam firman Tuhan, dalam sabdanya Tuhan, karena firman Tuhan itu yang menuntun kita, firman Tuhan yang menerangi jalan kita. Mengapa kita perlu diterangi jalan kita? Karena dunia ini gelap. Amin. Kita perlu firman Tuhan menjadi penerang bagi hidup kita. Firman itu menjadi pelita bagi kaki kita, supaya kita tidak tersandung, supaya kita tidak terjatuh. Mungkin juga tersandung, tapi kita tidak sampai terjatuh dan tergeletak. Orang benar jatuh 7 kali, orang benar jatuh tapi bangun kembali. Mengapa? Karena ada pelita di kaki kita dan ada terang di jalan kita. Amin. Ada penerangan yang menerangi kita, seperti bangsa Israel ketika keluar dari tanah Mesir, bisa berjalan siang dan malam, ya. Karena ada tiang awan kalau siang dan tiang api yang menerangi mereka dan menghangatkan mereka. Sebab di padang gurun itu udaranya kalau panas teriknya luar biasa, panasnya kalau siang, kalau malam dinginnya luar biasa. Tapi ada Tuhan yang memberikan tiang awan dan tiang api. Demikian juga kita yang hidup di akhir zaman ini. Mari kita membaca firman Tuhan yang malam hari ini saya ambil dari, kita baca di dalam Yesaya pasal 59. Yesaya pasal 59 ayat 1 dan 2. Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Kita perlu berdoa, tetapi banyak orang yang doanya seakan-akan mentok, seakan-akan tidak tembus. Jangankan tembus di langit, tembus di plafon aja tidak. Sudah doa, sudah setiap hari berdoa, tapi tidak dijawab-jawab oleh Tuhan. Kalau kita berdoa, Tuhan yang menjawab. Tapi kalau Tuhan yang berdoa, siapa yang menjawab?
Tuhan Yesus berdoa, siapa yang menjawab? Tuhan Yesus berdoa ada di Yohanes 17, yang harus menjawab kita. Ya, Tuhan Yesus rindu supaya setiap orang itu bersekutu dengan Dia. Tapi sekarang banyak orang yang terpisah dari Dia. Tugas siapa? Masa tugas Tuhan untuk menginjil? Bukan, tugas kita untuk memberitakan firman Tuhan. Kalau Tuhan yang berdoa, Tuhan kan berdoa, biarlah mereka menjadi satu sama seperti aku dan Bapa satu. Mereka jadi satu. Jadi doa Tuhan Yesus kepada Bapa untuk memberikan rohnya kepada murid-muridnya, kepada gerejanya, supaya gerejanya diperlengkapi, lalu pergi memberitakan firman. Yesus kan berkata, pergilah ke seluruh bumi, pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah segala makhluk muridku, jadikanlah segala bangsa muridku. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kita bertemu dengan orang-orang dimanapun kita berada. Entah itu di bus, entah itu di angkot, kita cerita tentang Tuhan, cerita tentang kebenaran. Ya, tidak perlu bawa Alkitab, tidak perlu ngomong tentang ayat Yohanes 3 ayat 16, karena begitu tidak perlu, saudara. Tapi katakan bahwa Tuhan mengasihi, Tuhan memberkati. Dengan tindakan kita, dengan perbuatan kita, itu jadi terang. Coba kita baca di dalam Yesaya pasal 59 ayat 1 dan 2. Di sana dikatakan, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat Dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga Dia tidak mendengar ialah segala dosamu. Jadi ada kejahatan dan dosa yang menghalangi doa kita tidak dijawab oleh Tuhan. Itu yang pertama. Mengapa banyak orang berdoa, tetapi ternyata ada dosa, ada kejahatan. Pertama, ada dosa yang mungkin di masa lalu belum selesai, belum diselesaikan. Belum selesai aja udah ditambah lagi dosa masa kini, gak selesai juga. Bagaimana doanya bisa tembus? Jangankan tembus di plafon, ya, gak tembus, gak didengar Tuhan. Mengapa? Karena seperti Tuhan itu tertutup awan yang gelap. Ya, dosa itu seperti awan yang menenggelamkan, seperti lumpur yang membuat orang tidak bisa bernafas. Itu dosa. Seringkali kita sesak, dada kita sesak, kita nafas kita sesak, gitu ya, nyesek di dada. Saudara pernah tiba-tiba saudara sesak itu, tidak bisa nafas? Mungkin saudara yang takut gelap biasanya begitu gelap mati lampu langsung sesak nafasnya. Nah, seperti itu dosa. Lebih lagi ketika kita ada dalam kehidupan yang berdosa, belum beres dengan Tuhan dan juga dengan sesama kita. Ketika kita melakukan perbuatan yang menyakiti orang lain atau bahkan menyakiti diri sendiri. Saudara, ketika saudara menyakiti orang lain, itu saudara sebenarnya menyakiti diri saudara sendiri. Sama ketika Rasul Paulus menyakiti, menganiaya jemaat Tuhan. Rasul Paulus didatangi langsung oleh Tuhan Yesus dalam sinar ketika dia pergi ke Damsyik. Rasul Paulus waktu itu langsung buta, ya, kena sinar itu, buta 3 hari tidak makan dan tidak minum. Dia dipaksa Tuhan untuk puasa, ya. Ketika dia menganiaya jemaat Tuhan, maka Tuhan sendiri yang berurusan dengan orang itu. Gereja Tuhan tentu memberikan pengampunan pada waktu itu yang orang-orang dianiaya. Tuhan ampuni mereka karena mereka tidak tahu. Rasul Paulus tentu mengenai jemaat Tuhan, dan jemaat Tuhan sudah belajar dari Yesus Kristus sendiri ketika Yesus di kayu salib berkata kepada Bapa, ampuni mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Gereja Tuhan juga sama pada waktu itu ketika penganiayaan terjadi. Gereja Tuhan memberikan pengampunan kepada Rasul Paulus dan kepada penganiaya jemaat gereja mula-mula pada waktu itu. Sehingga walaupun mereka di tengah-tengah penganiayaan yang terjadi, mereka tetap bersemangat, ya. Mereka tetap berapi-api, mereka tetap berkobar-kobar, mereka tetap menginjil. Filipus menginjil ke Samaria, bertemu dengan Sida-Sida. Stefanus menginjil, walaupun akhirnya dia dirajam batu, jadi martir pertama, ya. Dia pergi memberitakan firman Tuhan, menyatakan kebenaran.
Dia tidak sebut ayatnya ini gitu ya, menginjilkan, perlu disebut aja kebenaran bahwa Tuhan itu Tuhan yang hidup, Tuhan yang saya sembah, Tuhan yang hidup. Ketika saudara bertemu dengan orang-orang yang membutuhkan uluran tangan Tuhan, maka sebenarnya sesungguhnya Tuhan sedang mempersiapkan kita untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk menjangkau mereka. Tapi penghalangnya adalah kejahatan dan dosa yang harus kita bereskan dalam hidup kita. Mungkin kita tidak menyadari kejahatan apa yang saya lakukan. Saudara, ada banyak orang-orang percaya, orang Kristen tidak sadar bahwa sesungguhnya dosa itu bisa nurun dari ayah, dari ibu, dari nenek moyangnya kepada dia. Kalau kita belum beres dengan Tuhan, dosa itu akan terus seperti mendakwa kita. Jadi iblis itu selalu mendakwa kita dengan dosa yang belum selesai. Ketika dosa kita belum selesai, kita belum diputuskan, roh nenek moyang penyembahan berhala, gitu ya. Mungkin orang tua kita penyembahan berhala. Kita tidak sadar bahwa kita hidup dalam dosa, sehingga doa kita sekarang sudah jadi orang percaya kok, gak didengar-dengar Tuhan, gitu ya. Karena belum beres, belum selesai. Ada kejahatan yang kita lakukan secara tidak sadar. Mungkin nenek moyang kita, orang tua kita dulu penyembah berhala. Dan kalau orang tua kita penyembah berhala, walaupun kita sudah di dalam Tuhan, kita perlu beres. Kita perlu membereskan hidup kita. Kita perlu putuskan hubungan penyembahan berhala roh nenek moyang itu dengan hidup kita. Kita harus putuskan. Nah, mungkin hari Minggu besok ada KKR ya, pelepasan. Dan kesempatan Bapak Ibu Saudara di sana didoakan. Saudara terbuka, maka saudara akan dibebaskan. Dan kalau saudara bebas, roh saudara seperti connect dengan Tuhan. Ketika kita bebas, roh kita connect. Ketika kita nyembah Tuhan seperti tadi itu, saudara akan connect. Saudara tidak akan ngantuk. Tandanya kalau orang yang menyembah Tuhan, diajak nyembah Tuhan, diajak doa ngantuk, itu rohnya tidak connect sama Tuhan. Tapi kalau kita bebas, sudah dibebaskan Tuhan, saudara sudah dilepaskan, saudara akan bersuka cita ketika diajak menyembah Tuhan, ketika diajak doa, ketika diajak pelayanan. Saudara akan bersuka cita, exciting. Roh saudara akan menyala. Saya dengan Pak Joko, saya dengan Pak Lukas, ketemu Pak Lukas baru berapa bulan ya, belum ada setahun, baru berapa bulan, tapi roh saya menyala-nyala. Sebenarnya istri saya tuh pengen kesini, tapi nanti tunggu katanya, tunggu waktunya katanya. Tunggu apa? Tidak tahu tunggu apa. Tunggu nanti ditabiskan. Semoga cepat ditabiskan. Amin ya Tuhan. Harus semangat. Harus roh itu berkobar-kobar. Ketika saudara berkobar, maka samping saudara pasti akan berkobar. Tapi ketika saudara ngantuk, roh itu transfer saudara. Ketika saudara sedih, roh itu transfer. Ketika saudara semangat, senyum, roh itu transfer saudara. Tapi ketika saudara cemberut, roh itu transfer. Saudara cemberut. Tapi ketika saudara tersenyum, saudara sukacita, saudara salami orang dengan sukacita, dengan senyum. Kok kamu sukacita hari ini? Kenapa? Jadi transfer sukacita itu. Karena itu roh. Sukacita itu Roh Kudus, buah roh. Amin. Dan itu harus kita transferkan. Bukan kesedihan, bukan galau yang kita transferkan, bukan masalah yang kita transferkan, bukan dosa, bukan kejahatan yang kita transfer. Sebab apa? Kejahatan, dosa itu bisa transfer. Seperti nenek moyang transfer kepada anak cucu. Bahkan dosa nenek moyang itu transfer sampai keturunan ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci Tuhan. Dulu mungkin nenek moyang kita membenci Tuhan, tapi mereka tidak tahu karena mereka ditipu dengan kuasa kegelapan. Ada banyak sekarang ini orang-orang yang ditipu di luar sana. Mereka berseru kepada Tuhan, berseru-seru kepada Tuhan mereka, tapi mereka tidak kenal siapa Tuhan mereka. Seperti Rasul Paulus bilang, kepada Allah yang tidak dikenal. Jadi Rasul Paulus memberitakan Injil kepada Allah yang tidak dikenal, kepada orang-orang yang menyembah kepada Allah yang tidak dikenal. Jadi Rasul Paulus memberitakan Injil kepada mereka. Tapi kita menyembah Tuhan kepada Allah yang kita kenal. Amin. Kalau kita menyembah Allah kepada Allah yang tidak dikenal, ngapain? Percuma ibadah kita. Kita harus menyembah Allah yang kita kenal. Siapa Allah yang kita kenal? Bapa di dalam Yesus Kristus.
Ya Tuhan Yesus Kristus itu sendiri. Tidak perlu berdebat soal nama Allah. Oh harus Yahweh namanya. Tidak perlu saudara. Tuhan Yesus dalam firman-Nya sudah mengatakan bahwa namanya adalah Immanuel, yang berarti Allah yang beserta dengan kita. Berikan nama Yesus ketika Yesus melahirkan. Berikan nama Yesus. Yesus katanya juru selamat yang menyelamatkan kita. Tidak perlu berdebat soal nama, saudara. Sebab Allah itu punya banyak nama. Tapi satu Allah tapi punya banyak nama. Ketika saudara sakit namanya apa? Jehovah Rafa. Ketika saudara membutuhkan, saudara tidak punya apa-apa, namanya apa? Jehovah Jireh. Namanya banyak, tapi satu. Sama dengan kita. Tuhan ingin juga kita seperti Allah. Kita seperti Allah. Ketika Adam dan Hawa ada di Taman Eden, ya. Sekarang namanya Taman Firdaus, dipulihkan Tuhan di atas sana. Ya, ada Abraham di sana, ada Lazarus di sana, ada orang-orang kudus di sana di Firdaus. Ada Abraham di situ, tapi nanti di sana. Kalau setia, amin. Kalau kau tidak setia, tidak di Firdaus ya. Makanya firman lagu tadi mengatakan, ku tetap setia sampai selama-lamanya, bahkan sampai mati. Kita harus setia sampai mati. Dipulihkan Tuhan ketika Adam dan Hawa ada di Taman Eden. Adam jatuh dalam dosa karena bujukan iblis. Iblis menggunakan tipuan. Ya, kalau kau makan buah ini, maka engkau akan menjadi seperti Allah. Padahal Adam dan Hawa pada waktu di Taman Eden sudah seperti Allah, karena dia anak Allah. Betul? Anak Allah seperti Allah, bisa melakukan hal-hal yang Allah lakukan. Tapi ketika terbujuk dengan iblis, maka itu putus hubungannya dengan Allah. Itu kejahatan. Nenek moyang kita melakukan kejahatan, kita yang kena. Adam dan Hawa melakukan kejahatan, manusia semuanya mati. Seharusnya Adam dan Hawa itu hidup selama-lamanya di Taman Eden. Tapi karena dosa mati. Umur Adam cuma 900 sekian tahun. Yang paling lama hidup di bumi ini namanya Metusalah. Metusalah. Namanya Metusalah karena sudah salah. Sudah berdosa. Ya, ini di gaduk-gaduk ya. Keluar salah ya. Metusalah itu umurnya 969 tahun. Saudara belum pernah baca ya, makanya saudara baca Alkitab supaya tahu. Itu paling lama, paling panjang umurnya itu Metusalah ya. Iya. Kalau Muhammad Saleh itu pemain bola. Ini Metusalah ya. Paling panjang umurnya. Nanti ada kuis waktu retreat. Ingat-ingat, manusia yang paling panjang umurnya siapa? Metusalah. Nanti dapat hadiah dari Pak Lukas. Haleluya. Ya, wah tingginya berapa? Ya nggak tahu ya. Tapi manusia dulu kan di daerah Timur Tengah ya, di daerah Tigris itu tempatnya di sana Taman Eden. Di bumi itu di daerah Tigris, Efrat. Ya, mungkin sekarang ya, daerah Irak, termasuk mungkin Israel gitu ya. Tapi sudah rusak, di sana terjadi banyak peperangan sekarang. Dulu Taman Eden, di sana sekarang taman pembunuhan. Setiap hari orang mati di sana karena perang. Jadi taman pembunuhan. Nanti sampai akhir zaman. Kalau kita tidak kuat berdoa dan kita tidak tahu bagaimana caranya berdoa, kita rugi menjadi orang percaya. Eman-eman, umur kita udah berapa? Usia saya sudah lewat 52 tahun 52 tahun lebih. Firman Tuhan bilang umur manusia itu berapa? 70. Kalau kuat 80 tahun. Kebanggaannya penderitaan dan kesusahan. Aduh boyok loro, sirah loro, kuping budek ya B komplek. Penyakitnya B komplek. You know, belawur, boyok, bungkuk, budek, botak. Itu memang sudah ditakdirkan manusia seperti itu. Tapi nanti di surga tidak botak kayak gini. Saya buatan.
keluar sendiri. Semua wajahnya sama nanti. Tidak ada orang kawin dan mengawinkan di sana. Asal sekarang kita bereskan hidup kita dengan Tuhan. Jangan ada penghalang, jangan ada dosa, jangan ada dusta di antara kita. Apalagi di hadapan Tuhan, jangan ada dusta. Di gereja ini tidak boleh ada dusta, tidak boleh saling mendustai. Sebab kalau dusta pasti ketahuan. Karena Tuhan yang memberitahu. Kalau ada dosa yang kita sembunyikan, Tuhan singkapkan pasti. Mari kita bereskan hidup kita dengan Tuhan supaya doa kita tidak terhalang. Bagaimana caranya supaya doa kita tidak terhalang? Mari kita baca ayat firman Tuhan pagi hari, sore hari ini, malam hari ini. Tadi kita sudah baca di dalam Yesaya pasal 59 ayat 1 dan 2 bahwa dosa itu yang menghalangi kita dari Tuhan. Maka bereskan kalau masih ada dosa. Yang kedua, masih ada niat jahat di dalam hidup kita. Ya, tadi ada kejahatan, niat jahat. Mari kita baca dalam Mazmur 66. Mazmur 66 ayat 18. Kitab Mazmur 66 ayat 18. Mengapa Tuhan tidak dengar doa kita? Mazmur 66 ayat 18 berkata, seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Sesungguhnya ayat 6 ayat 19, sesungguhnya Allah telah mendengar, Dia telah memperhatikan doa yang kuucapkan. Jadi Raja Daud berkata bahwa kalau ada niat jahat, niat toh, baru niat. Oh, aku balas ini, orang ini sudah berbuat jahat sama aku. Oh, istriku sudah kayak gini, tak balas nanti, tak kasih uang belanja. Atau apa pembalasan, baru niat saja. Itu Tuhan sudah anggap itu satu kejahatan yang luar biasa. Dan Tuhan tidak akan dengar doa kita. Niat untuk memberontak, anak memberontak kepada orang tua, atau orang tua tidak peduli dengan anak, dibiarkan anak itu biar tumbuh sendiri. Ada banyak orang tua yang cuma melahirkan saja, yang bapak cuma memperanakan, yang ibu cuma melahirkan. Setelah itu dibiarin, sehingga anak-anak jadi pemberontak, pergi keluyuran tengah malam dibiarkan, itu ya, tidak ada jam, dibiarkan saja, tidak ditegur. Itu kayak anaknya Imam Eli. Anak Imam Eli itu melakukan dosa, tetapi dibiarkan oleh Imam Eli, sehingga apa yang terjadi tidak jadi teladan untuk orang-orang Israel. Sehingga ketika Imam Eli memberikan nasihat kepada orang Israel, tidak didengar. Ya, akhirnya Tuhan memilih Samuel untuk menjadi nabi di Israel. Dan Samuel yang membawa orang Israel untuk mengenal Tuhan. Bahkan Samuel yang ditunjuk Tuhan untuk memilih raja yang pertama di Israel, walaupun pilihannya salah. Harusnya raja Israel itu berasal dari suku Yehuda. Raja yang pertama Israel itu dari suku Benyamin. Saul itu dari suku Benyamin, ya. Salah. Makanya dipilih Daud dari suku Yehuda. Akhirnya bangsa Israel jadi bangsa pemenang, dan sekarang bendera Israel bendera bintang Daud, ya. Dan mereka masih pingin ada seorang raja seperti Daud yang akan memimpin mereka. Tapi sesungguhnya keturunan Daud sudah datang. Siapa keturunan Daud? Tuhan Yesus Kristus. Dia sudah datang. Dia menjadi raja, bukan hanya raja untuk bangsa Israel, tapi raja di atas segala raja, raja di seluruh alam semesta. Amin. Itu yang kedua yang menghalangi niat jahat. Yang ketiga yang menghalangi adalah pemberontakan kepada Allah. Coba kita baca di dalam Ratapan pasal 3 ayat 42. Yang menghalangi doa kita kepada Tuhan. Ratapan pasal 3 ayat 42 di sana dikatakan 42 ayat 41 dulu kita baca. Marilah kita mengangkat hati dan tangan kita kepada Allah di surga. Kami telah mendurhaka dan memberontak. Engkau tidak mengampuni. Engkau menyelubungi dirimu dengan murka, mengejar kami dan membunuh kami tanpa belas kasihan. Nah, lihat. Ketika kita mendurhaka dan memberontak kepada Tuhan, maka hukuman menimpa kita. Hukuman menimpa bangsa Israel. Ini ayat ini ditulis ketika orang Israel dibuang ke Babel karena dosa pemberontakan orang Israel pada waktu itu. Tidak mau ditegur, tidak mau dinasihati, tidak mau bertobat dari dosa mereka, dari kejahatan mereka. Mereka mendurhaka kepada Tuhan, mereka menyembah berhala,
mereka melakukan tenung telaah, sihir, okultisme, mereka ikuti semua. Mereka mengikuti ilah-ilah lain yang ada di sekitar mereka. Mereka ikut-ikutan cara-cara dunia ini. Kita tidak boleh ikut-ikutan cara dunia ini. Yang harus kita ikuti dan yang harus kita datang belajar hanya kepada Tuhan. Amin. Firman Tuhan mengatakan, belajarlah kepadaku, aku lemah lembut dan rendah hati. Tuhan tidak menyuruh belajar kepada guru-guru yang lain, sebab guru kita adalah Tuhan Yesus. Amin. Guru kita adalah Roh Kudus yang memimpin kita, yang membawa kita kepada kebenaran. Itu yang ketiga. Yang keempat, bahwa ketika kita berdoa tetapi kita memberontak kepada Tuhan, Allah menimbulkan malapetaka kepada orang Israel pada waktu kelaparan, pembunuhan dan lain sebagainya. Ketika orang-orang Israel berdoa kepada Allah, Tuhan tidak mendengar. Sama juga yang harus kita lakukan. Kita tidak boleh, yang pertama, ada dosa. Di dalam hidup kita ada kejahatan. Yang kedua, ada niat jahat. Yang ketiga, ada pemberontakan di dalam hidup kita. Jangan ada pemberontakan di dalam diri kita, seperti orang Israel berontak tidak mau ditegur. Yang keempat, mengapa tidak memperoleh apa yang didoakan ketika kita berdoa? Kita ragu, kita bimbang ketika kita berdoa. Coba kita baca di dalam Yakobus pasal yang pertama. Yakobus pasal pertama ayat 6. Yakobus 1 ayat 6 di sana dikatakan, hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Ayat 7, orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Tidak akan menerima sesuatu dari Tuhan. Berarti sekecil pun tidak akan terima, saudara. Tapi orang yang tidak bimbang, meminta dengan iman, walaupun imannya itu kecil, bisa melakukan hal-hal yang besar, bisa memindahkan gunung, bisa mencabut pohon dan terbangun ke tengah laut. Itu Yesus yang mengatakan. Bagaimana caranya kita bisa menerima apa yang kita doakan? Ketika kita berdoa, seolah-olah kita sudah menerimanya. Ketika kita berdoa, kita sudah menerimanya dalam alam roh, dalam spirit kita. Tuhan terima kasih. Jadi ada ucapan syukur yang keluar dari mulut kita. Tuhan Yesus yang ngajari. Mari kita baca dalam Lukas. Kak Lukas di depan. Ya, Lukas pasal 11. Ayat yang kelima, bisa dikatakan, lalu katanya kepada mereka, jika seorang di antara kamu pada tengah malam pergi ke rumah seorang sahabatnya dan berkata kepadanya, saudara, pinjamkanlah kepadaku 3 roti, sebab seorang sahabatku yang sedang berada dalam perjalanan singgah ke rumahku dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya. Masakan ia akan dalam rumah itu akan menjawab, jangan mengganggu aku, pintu sudah ditutup, aku serta anak-anakku sudah tidur, aku tidak dapat bangun dan memberikannya kepada saudara. Aku berkata kepadamu, sekalipun ia tidak mau bangun, ia memberikannya kepadanya karena orang itu adalah sahabatnya. Namun karena sikap yang tidak tahu malu itu, ia bangun juga dan memberikannya kepadanya apa yang diperlukannya. Ingat, lihat saudara yang dikasih Tuhan, ketika kita berdoa, kita tidak bimbang, kita percaya, dan kita tahu siapa yang kita percayai. Kita berdoa kepada siapa? Yaitu kepada sahabat kita, dia sudah mengangkat kita, dia sudah menyelamatkan kita. Sahabat kita adalah Tuhan Yesus. Ketika kita berdoa kepada Tuhan, alamat yang tepat. Dan ingat, kita tidak boleh bimbang dalam hati kita, tetapi kita percaya bahwa pasti Tuhan akan memberikan kepada kita. Seperti seorang sahabat yang datang, pasti sahabatku akan memberikannya kepadaku apa yang kuperlukan. Jadi tidak ada kebimbangan di dalam hati. Demikian juga saudara dan saya, ketika kita tidak bimbang meminta di dalam doa kita, maka doa kita akan dijawab
oleh Tuhan. Doa kita akan dikabulkan. Dan ketika dikabulkan, kita menerimanya. Bagaimana caranya kita menerimanya? Dalam alam roh, dalam alam spirit, dalam iman kita. Kita katakan, terima kasih Tuhan, aku sudah menerima jawaban doaku. Anakku sudah sembuh. Ketika anak kita mungkin sakit, kita berdoa, anakku sudah sembuh, terima kasih Tuhan. Walaupun anaknya belum sembuh, Tuhan terima kasih, Engkau sudah memberkati aku berlimpah-limpah. Engkau sudah menyediakan apa yang aku perlukan. Walaupun pada waktu itu belum ada, belum kelihatan. Tetapi dengan iman kita katakan, kita setuju dengan Tuhan. Waktu kita bukan waktunya Tuhan. Ingat, di hadapan Tuhan 1000 tahun sama dengan 1 hari. 1 hari sama dengan 1000 tahun, gitu ya. Jadi kita tidak boleh ngatur Tuhan. Tuhan yang ngatur kita. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Setiap langkah kita diatur oleh Tuhan. Jangan kita ngatur Tuhan. Banyak orang Kristen ngatur Tuhan. Tuhan, ini loh Tuhan, ini itu. Banyak aturan-aturannya. Padahal kita yang harus ikuti aturannya Tuhan. Tapi banyak orang Kristen maunya aturannya dia yang berlaku. Tapi di dalam Tuhan, di dalam iman, aturan Tuhan yang berlaku. Bagaimana cara kita berdoa? Apa yang harus kita bereskan? Ingat, berkat itu ada syaratnya. Kalau keselamatan tanpa syarat, cuma percaya. Tapi berkat, untuk kita terima berkat, ada syaratnya. Ya, syaratnya apa tadi? Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Tidak ada kejahatan, tidak ada dosa. Bereskan kalau masih ada dosa. Tidak ada pemberontakan, tidak ada niat jahat di hati. Yang tahu siapa ada niat jahat di hati? Ya diri sendiri, saudara sendiri. Tapi ketika saudara berniat jahat kepada sesamamu, akan kelihatan. Kelihatan dari apa? Dari perkataan saudara, dari tingkah laku saudara, dari gelagat gerak-gerik saudara. Kelihatan. Pasti akan ketahuan kalau ada niat jahat di hati. Tapi kalau tidak ada niat jahat di hati, saudara tulus dengan Tuhan, tulus dengan seseorang, tulus dengan jemaat Tuhan, tulus dengan rekan-rekan saudara, tulus dengan keluarga, maka ketulusan itu yang dibutuhkan, yang diperlukan di hadapan Tuhan. Hendaklah kamu tulus seperti merpati, tetapi cerdik seperti ular. Jangan cuma cerdik seperti ular, tapi tidak tulus seperti merpati. Tapi juga jangan cuma tulus kok, tidak cerdik. Yesus suruh kita lihat ular itu cerdik, ya, nipu Hawa. Cerdiknya apa? Wah, dikasih kinclong itunya, buahnya enak sekali, kelihatannya menarik hati, gitu ya. Padahal buahnya ya buah yang sama seperti kemarin dia makan. Tapi pada hari itu buahnya jadi kelihatan winuk gitu ya. Kalau orang Semarang bilang winuk gitu ya. Padahal buahnya juga sama seperti kemarin-kemarin. Tapi itu yang dilarang Tuhan tadi. Buah yang dilarang Tuhan, yang ya buahnya sama, cuma matanya Hawa ditipu, kupingnya Hawa ditipu. Banyak orang Kristen yang kupingnya dan matanya ditipu oleh dunia ini, oleh kuasa kegelapan. Maka kita harus cerdik seperti ular, jangan bodoh seperti Hawa. Harus cerdik seperti ular ya, jangan bodoh seperti Hawa. Sebab Hawa ditipu. Kita harus tulus seperti merpati yang tidak punya kepahitan di hati, yang tidak punya akar pahit, tidak menaruh dendam, tidak menyimpan dendam, tidak menyimpan amarah sesamanya, tetapi yang melepaskan pengampunan. Nanti suatu saat saya akan mengajari tentang hubungan antara kasih dan pengampunan. Nah, sore ini kita belajar supaya roh kita menyala-nyala. Mari jangan ada dosa di antara kita, jangan ada dosa di antara hidup saudara dan saya. Dan mari kita bereskan di hadapan Tuhan supaya roh Tuhan itu seperti pemantik api, dan ketika saudara nyala akan transfer, nyala, semua kita menyala. Kalau kita yang mulai yang kecil ini kita menyala, roh kita menyala, Roh Kudus menyala dalam hidup kita, kita jadi saksi Tuhan di luar sana, kita jadi terang buat orang lain. Mari buka hatimu, biar Roh Kudus berbicara dalam hidupmu, dan biar Roh Kudus yang menyalakan rohmu. Sebab roh kita itu pelitanya Tuhan, kata Amsal. Roh manusia adalah pelita Tuhan yang menyelidiki seluruh lubuk hatinya. Jadi roh kita itu pelitanya Tuhan yang menyelidiki, yang menerangi seluruh lubuk hatinya. Kita diterangi dengan firman Tuhan yang masuk di dalam roh kita. Makanan rohani kita itu firman Tuhan.
Itu sebabnya mari kita baca setiap hari firman Tuhan. Saya tadi posting siapa itu ya? Franciscus Paus ya. Paus Franciscus ngomong pakai bahasa Latin, disuruh baca Alkitab, ya, baca Alkitab. Karena Alkitab itu ya menjadi makanan rohani kita. Kalau kita tidak makan, kita tidak kuat. Kalau tidak kuat, kita tidak bisa bergerak. Kalau kita ingin menjangkau jiwa-jiwa di luar sana, makan firman Tuhan sebanyak mungkin. Sebanyak mungkin setiap hari baca firman Tuhan supaya roh kita menyala, supaya kita semakin kenal Tuhan. Sebab kalau kita mengetahui kebenaran, sekali lagi kita mengetahui kebenaran itu firman Tuhan, maka kebenaran itu akan memerdekakan kita. Amin. Mari kita berdoa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari masing-masing bersekutu dengan Tuhan. Mari masing-masing mengucap syukur kepada Tuhan. Berterima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita malam hari ini. Ya Roh Kudus, ya Roh Kudus, ya Roh Kudus, api dari surga. Kami persembahkan hidup kami Tuhan malam hari ini. Kami persembahkan hidup kami kepada Engkau Tuhan malam ini. Api Roh Kudus membakar roh kami, membakar roh kami, membakar roh kami biar kami menyala di dalam Engkau Tuhan. Menyala, kami menyala, kami berkobar, roh kami bersemangat, seperti jilatan api, seperti nyala api kami bersemangat ya Tuhan. Kami tidak dilemahkan dengan persoalan hidup kami, dengan dunia ini. Kami tidak dilemahkan dengan kekhawatiran, tetapi kami bersemangat, kami menyala ya Tuhan. Kami menyala bagi Engkau, kami menyala bagi Engkau Tuhan, kami menyala bagi Engkau, kami menyala bagi Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya.
Engkau tunaikan doa syafaat, mendoakan setiap kita malam ini, mendoakan doa berkat pelayanan kita ke depan. Ya Tuhan, campur tangan. Haleluya. Bapa di dalam surga, kami ucap syukur untuk malam hari ini. Amin. Kami terus ada di dalam hadirat-Mu dan Engkau akan membawa setiap kami hari tetap tinggal di dalam hadirat-Mu. Di dalam setiap kehidupan kami, Tuhan, kami percaya Engkau campur tangan dalam setiap perkara-perkara yang kami hadapi. Dan sekarang kami berdoa untuk seluruh umat-Mu yang ada di tempat ini, Tuhan. Bila kasih karunia-Mu terus mengalir kepada setiap mereka, dan mereka akan mendapatkan kekuatan baru, mendapatkan roh yang baru, sukacita yang baru, bahkan pengharapan yang baru, sebab mereka itu di dalam Engkau. Dan ketika mereka ada di dalam hadirat-Mu, mereka boleh merasakan kasih setiamu itu mengalir. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami menyerahkan Tuhan seluruh semuanya yang ada di tempat ini atau mereka yang saat ini ada di tempat-tempat lain. Kami percaya Tuhan, kasih kami yang tidak pernah kekurangan, tidak akan pernah sesudah. Tetapi kasih setiamu itu akan mengalir seperti air, terus memenuhi kepada setiap mereka, bahkan kepada setiap rumah tangga mereka diberkati luar biasa. Ada kesejahteraan, ada sukacita, dan ada roh yang memelihara kepada setiap mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Dan hari ini Tuhan, kami mengangkat segala pergumulan kami, menyerahkan di hadapan Tuhan untuk rumah berkat ini. Mari Bapa, Engkau yang telah menentukan dan menetapkan di tempat ini, ada persekutuan yang indah, ada damai sejahtera melalui rumah berkat ini. Mari Bapa, Engkau tambah-tambahkan kasih karunia-Mu atas rumah berkat ini. Engkau tambah-tambahkan anugerah-Mu, Engkau tambah-tambahkan kuasa-Mu, Engkau tambah-tambahkan kepada setiap kami kepercayaan, sehingga akan semakin bertambah besar, bertambah banyak, yang akan diperluas, dan semuanya Tuhan memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan. Mari Bapa, Engkau akan mendengarkan dan Engkau akan mengabulkan semua pergumulan kami untuk rumah berkat ini Tuhan. Yang dalam gereja-Mu ini menjadi gereja yang kudus, gereja yang berkenan di hadapan-Mu, dan menjadi gereja kesukaan bagi setiap orang. Bahkan setiap orang yang melewati tempat ini, mereka akan melihat Engkau, mereka melihat kebenaran, mereka akan melihat terang. Di tempat ini ada kebenaran, di tempat ini ada sukacita, di tempat ini ada damai sejahtera, di tempat ini ada berkat-berkat yang mengalir, terus mengalir, dan mereka akan datang bertemu dengan Engkau. Mereka akan minum di tempat ini, minum air kehidupan yang memberkati kepada setiap mereka. Dan mereka akan bersaksi bahwa di tempat ini ada Allah yang hidup, ada Allah yang berkuasa, ada Allah yang sanggup membangun segala perkara. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan untuk semua pengurus yang ada di tempat ini. Hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan yang di tempat ini, mari Tuhan Kau berkati. Sehingga ada kesaksian yang luar biasa ketika mereka ada di tempat ini. Di tempat ini ada pemeliharaan, di tempat ini ada sukacita, ada damai sejahtera. Dan Kau memberkati setiap hamba-hamba yang di tempat ini. Kau tambah-tambahkan anugerah, Kau tambah-tambahkan kasih karunia, sehingga mereka mendapatkan berkat-berkat daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau juga memberkati Tuhan. Apabila Kau percayakan Tuhan, apabila Kau percayakan di tempat ini Pak Lukas memberkati Tuhan, sehingga Kau mencurahkan anugerah-Mu, ada otoritas dari kerajaan surga yang Kau berikan, sehingga Bapak begitu telah menjadi hamba yang sungguh-sungguh luar biasa, hamba yang berkenan di hadapan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Dan bila anugerah-Mu tetap tinggal di tempat ini, anugerah-Mu nyata bagi setiap kami, dan anugerah-Mu itu Tuhan terus untuk selama-lamanya di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dia bilang kasih karunia-Mu selalu ada bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami rindu Tuhan untuk mengakhiri acara hari ini Tuhan, bila anugerah-Mu nyata bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Ini kami anak-anak-Mu Tuhan. Kami tahu kami tak bisa jalan sendiri. Apapun yang kami doakan hari ini, kami butuh penyertaan-Mu Bapak. Jangan pernah tinggalkan kami Roh Kudus. Tuhan Yesus-Mu yang berjanji menyertai kami. Terima kasih Tuhan. Biar kami terus melakukan kehendak-Mu dan kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Terima kasih Bapak.
Hari ini kami ingin menerima berkat yang daripada-Mu Bapa. Mari angkat tangan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Kiranya berkat dari Allah Bapa, kasih-Nya dalam Tuhan Yesus dan persekutuannya dengan Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Mari kita katakan bersama-sama. Amin. Amin. Terima kasih.